Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Pertama-pertama, Ibu mau ngabsen dulu. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ibu absen aja di kelas. Absen aja, Bu. Ahmad Bayhaqi, Ada, Bu. Isla, hadir. Ayu, ada Bu. Dina, Ibu. Risna, hadir. Gali, Ada, Bu. Maria, hadir Bu. Ratna, hadir Bu. Rika, hadir. Meli, hadir. Yulia, hadir Bu. Christine, WC. WC Kak? Hadir Bu. Ali, Hadir, Bu. hadir semua berarti kan? Ada yang pada hadir Bu. Ada Siapa yang yang hadir, Bu. pada hadir? Izin keluar, Bu. Sophia, kemana Sophia? Hadir Bu. Berarti di sini Cisangla. Ketua kelasnya mana? Dayani. Silakan bersihkan papan tulisnya dulu. Kasihan. Yang lain sambil cek kebersihan di tempat duduknya ya. Ya, Bu. Kalau ada sampah, ini sana. Sampai itu yang ambil. Dan kalau bersih kita juga enak. Makan pagi. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Marilah sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelasnya minta tolong siapin LCD-nya. Terima kasih. Silakan Mas. Jadi agenda hari ini kita akan ada pengenalan. Tadi kan sudah kita pengenalan. Iya, Bu. Ada materi, game, sama penutup. Jadi kita mulai dari materi dulu ya. Iya, Jadi Bu. hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya oleh guru kalian sebelumnya tentang lembaga jasa keuangan. Tapi di sini Ibu akan lebih menjelaskan tentang jenis lembaga jasa keuangannya. Sebelum itu masih ingat nggak lembaga jasa keuangan itu apa? Tidak, Bu. Ayo, kan kemarin sudah dilajari sama gurunya. Lembaga jasa keuangan itu apa? Lupa, Bu. Lembaga jenis. Lembaga yang menghimpun uang, Bu. Dia baru Ibu. Lanjutkan. Jadi di sini ada pengertian dan peranan lembaga keuangan bank. Jadi lembaga jasa keuangan itu ada dua. Yang pertama itu lembaga keuangan bank sama non bank. Jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan lembaga keuangan bank dulu. Nah, pengertian lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Kita semua tahu kan Bang? Kalian semua tahu kan Bang? Tahu. Di sini ada yang punya tabungan nggak di bank? Ada, Bu. Berarti kalian sudah menggunakan bank. Iya, Bu. Jadi di sini itu ada tiga macam peranan lembaga jasa keuangan bank dalam perekonomian kita. Yang pertama itu ada transmission role, ada intermediation role, sama yang terakhir itu mengurangi kemungkinan risiko. Dari sini ada yang mau membacakan yang transmission role-nya nih? Ratna, Bu. Silakan Ratna. Transmission. Silakan maju kalau nggak. Nggak usah, langsung aja. Transmission role, peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Contohnya mencetak uang dan menerbitkan cek. Nah, jadi di sini peranan lembaga keuangan yang transmission role ini
yaitu untuk kita itu untuk kayak seperti kan ada bank sentral itu untuk mencetak uang dan Iya, bank Bu. umum itu untuk menerbitkan cek. Nanti selanjutnya Ibu akan menjelaskan jenis-jenis banknya. Terus yang kedua siapa yang mau membacakan? Dina, Bu. Silahkan Dina. Silahkan Dina mau maju. saja. Yang kedua, intermediation role berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang berkelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Nah, jadi di sini intermediation role ini lembaga keuangan itu memfasilitasi orang-orang yang memerlukan dana. Seperti kita sendiri, misalkan nih kita kan menabung di bank. Nah, uang yang dikumpulkan di bank itu nanti diputar sama buat orang yang membutuhkannya, ini seperti orang yang membutuhkan pinjaman. Jadi misalkan ada ibu bapak kalian yang ingin mengajukan pinjaman ke bank. Jadi uang yang di situ yang akan diputar. Jadi itu fungsi intermediation role. Yang terakhir, mengurangi kemungkinan resiko. Bayaki atau Ayu? Ayo angkat tangan, Bu. Ayo angkat tangan, Bu. Ayo angkat tangan, Bu. Ibu angkat tangan, ayo, Bu. Ayo angkat tangan. Alhamdulillah, ayo apa? Lembaga keuangan dapat mengurangi Kadang. kemungkinan resiko yang akan ditanggung pemilik dana atau penabung. Nah, jadi di sini ini maksud dari mengurangi kemungkinan resiko di sini kan kita menabung tuh di bank. Itu kan lebih baik daripada kita menabung di rumah. Karena kan di rumah nih misalkan zaman dulu kan orang tua kalian tuh atau kalian sebelum menabung di bank disimpan uangnya di dalam lemari. Terus nanti kan Tabungan, celengan. Jadi untuk mengurangi resiko lebih baik ditabung di bank. Iya, Sampai Bu. di sini paham anak-anak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Apa? Yang tabungan tadi itu, Bu. Iya. Itu tuh perlukah kita menabung di bank? Menurut Bayi Haki sendiri apa perlu apa enggak? Kalau untuk keamanan sih perlu, Bu. Nah, Maaf, Bu. Maaf, Bu. sudah paham semua yang di sini? Jadi kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, fungsi yang materi selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan fungsi lembaga keuangan bank. Jadi di sini ada 4 fungsi lembaga keuangan bank. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito ya seperti yang dijelaskan tadi. Terus yang kedua, mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang ketiga, menyalurkan dana masyarakat berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat seperti yang tadi. Yang terakhir, mendukung kelancaran mekanisme sistem pembayaran. Paham? Tanya Bu, Ya, Yulia. Bu, bedanya tabungan sama deposito itu apa Bu? Nah, kalau tabungan itu kan kita kan menabung tuh kapan saja dan waktunya itu tidak terbatas karena sekarang kan ada ATM, ada store tunai. Nah, kalau deposito ini enggak. Kalau deposito ini kita tidak bisa menarik uangnya itu kapan saja karena ada jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya antara misalkan Yulia menabung sama pihak bank. Misalkan depositonya selama 1 tahun, selama 1 tahun Yulia baru bisa ngambil uangnya itu. Paham? Nah, untuk ini disilakan dicatat dulu anak-anak, takutnya kalian lupa. Sama yang pengertian lembaga jasa keuangan tadi silakan dicatat ya. Masih ingat atau enggak? Nah, ini buatkan dulu lah. Silakan dicatat. Bisa melihat lah? Oh, Ibu. Kawa. Di Jumbo. Enggak bisa Bu. Yang suruh Kalau nggak bisa silakan maju ke depan sini. Mana di depan kian, Boy? bisa banyak. Silakan dicatat Mbak Hati, yang dicatat Ya, Bu, tangannya. maaf, Bu. Misalkan sudah yang bagian ini bilang ya. Iya Bu. Kopi dong. Ih, dasar tiga. Ulang apa fotokopiannya, Bu?
Oh, nah bagus tuh anak-anak yang lain misalkan ada bisa minjam sama bayi hati. Ya kolej punya. Tapi lebih baik dicatat karena kan lebih ingat. Nah, sudah yang bagian ini? Sudah Bu. Silahkan nih yang bagian sini lagi dicatat. Karena kalau nggak dicatat kalian bisa lupa. Ada PR kah? Iya Bu, ada PR Bu. Matematika Bu. Tolong Bu. Sudah kah? Nanti Bu kasih PR. Ya Allah Bu, ya Allah. Ya Allah Bu, ya Allah. Ya Allah Bu nyambat. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Sudah. Yang lain? Turun sudah. Sudah Bu. Sudah. Ratna sudah? Ya, sudah Bu. Sudah. Jadi materi selanjutnya. Jadi ini materi yang kedua. Ya. Jadi kan tadi kita sudah mengetahui pengertian dan peranan lembaga keuangan yang bank. Yang ini pengertian dan peranan lembaga keuangan yang non-bank. Jadi pengertiannya itu sebuah badan yang melaksanakan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung mengumpulkan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya dalam masyarakat yang utama untuk membiayai investasi perusahaan. Apakah bisa dipahami? Iya Bu, itu Jadi- seperti Bapak kasih kan Bu? Iya, seperti yang contohnya seperti pegadaian. Nanti Ibu akan memberikan contohnya di slide selanjutnya. Jadi yang di sini ada 4 peranan lembaga keuangan dalam perekonomian di Indonesia. Yang pertama itu pengalihan aset. Pengalihan aset di sini lembaga keuangan non-bank itu memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Jadi ini seperti misalkan kita di pegadaian. Nah, kan kita tuh menggadaikan suatu benda untuk mendapatkan dana. Nah, seperti itu pengalihan asetnya. Terus yang kedua itu transaksi, yaitu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Jadi dengan adanya lembaga keuangan non-bank ini, transaksi yang terjadi di masyarakat itu akan lebih mudah dan lebih mengefisiensikan dalam di masyarakat. Terus yang ketiga itu likuiditas. Lembaga keuangan memberikan fasilitas pengolahan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Likuiditas di sini kayak misalkan mereka itu punya hutang. Nah, seperti itu. Yang terakhir efisiensi. Yang efisiensi ini menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dengan mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. Jadi kedua pihak yang saling membutuhkan itu akan bertemu secara langsung seperti di pegadaian itu, atau misalkan asuransi itu termasuk lembaga keuangan non-bank juga. Jadi lebih efisien karena misalkan langsung bertemu seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Paham Bu. Paham? Kok mukanya kayak nggak meyakinkan? Jadi kalau paham, silakan dicatat dulu yang ini. Nanti baru Ibu jelaskan selanjutnya. Nanti setelah materi kita akan ada game. Kenapa nggak semangat gitu? Iya, jam. Silahkan catat pakai tempat lah. Yang catatnya jadi semakin cepat kita keluar. Sudah?
Ibu. Ya silakan. Kok berdua? Iya silakan. Sudah mencatatnya? Belum sudah. Daftar dulu. Ratna selalu peringkat 1. Iya Bu, peringkat 1 semester 5. Dekat ujitnya baja Bu. Terakhir Bu. Sudah semuanya? Sudah Bu. Sudah. Sudah. Nah, di sini Ibu akan menampilkan perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jadi di sini terlihat perbedaannya, ada tabel dari segi penghimpunan dana itu di bank secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Terus penghimpunan dananya secara tidak langsung dari masyarakat seperti kertas berharga, bisa juga penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Jadi penghimpunan dana di bank ini ada dua, secara langsung dan secara tidak langsung seperti ini. Terus yang bukan bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan atau pinjaman dari lembaga lain. Tapi sekarang lembaga bukan bank ini juga bisa secara langsung seperti yang Pegadaian tadi. Untuk penyaluran dananya, kalau di bank untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Jadi penyaluran dana di sini itu seperti yang kayak tadi dijelaskan, misalkan seperti buat modal, UKM, pinjaman. Jadi seperti itu. Terus kepada badan usaha dan individu. Jadi yang mau minjam itu bisa badan usaha atau individunya. Terus bisa untuk jangka panjang dan untuk jangka pendek. Terus untuk bukan bank itu penyaluran dananya untuk tujuan investasi, badan usaha, bisa juga untuk jangka panjang dan jangka pendeknya. Di sini paham? Sudah melihat perbedaannya? Iya Bu. Paham. Mau catat dulu atau sudah? Hanya Bu. Apa? Tujuan modal kerja tuh penyaluran dana tuh Bu. Bang tuh nah. Itu tuh, ya Bu. Itu tuh memerlukan persyaratan tertentu kan Bu untuk Iya. bank tuh? Iya. Atau enggak? Iya. Masing-masing bank itu punya syarat, pasti punya syarat, karena kan kita itu meminjamkan uang kan terhadap orang, masa kita nggak punya syarat? Seperti Bayhaki aja misalkan meminjamkan uang kepada si Meli, pasti kan Bayhaki bilang harus dikembalikan tanggal sekian atau sekian. Kalau enggak kan nggak dipercaya atau yang minjam itu bisa kabur. Jadi kalau di bank sendiri itu ada syaratnya, itu bisa KTP, terus kartu keluarga, terus bisa juga misalkan surat BPKB, sertifikat rumah untuk sebagai perjanjian agar mereka itu menepati untuk membayar uangnya kembali. Ya Bu. Paham sampai sini? Paham Bu. Materi selanjutnya ya. Nah, di sini ada jenis-jenis lembaga keuangan. Jadi yang bank itu ada bank sentral, bank umum, sama bank perkreditan rakyat. Terus di sini kurang satu Ibu. Di sini ada lagi lembaga penjamin simpanan, namanya LPS di sini. Jadi jenis-jenis lembaga keuangan itu ada 4. Bank sentral. Bank sentral ini tahu nggak bank sentral di Indonesia itu apa? BI Bu. Pintar. Terus bank umum ini terbagi menjadi 2. Bank konvensional sama bank syariah. Bank konvensional sendiri, apakah kalian tahu apa aja? Tahu. Ayo titip tangannya. BI, BCA. Titip tangannya. Nah, silakan Bayhaki. Bank konvensional itu apa aja? BNI, BCA. Apalagi Mandiri. Iya. Tepuk tangan untuk Bayhaki. Terus bank umum itu ada juga bank syariah. Di sini siapa ada yang tahu bank syariah? Apa aja sebutkan? Tunjuk tangannya. Muamalah. Silakan Maria. BNI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Transfer Syariah. Tepuk tangan untuk Maria. Terus ada bank perkreditan rakyat. Ini untuk orang-orang yang mau pinjam modal seperti yang tadi yang Bayhaki tanyakan. Terus ada lembaga penjamin simpanan.
Terus di bagian sini ada yang bagian lembaga non-bank. Jadi di lembaga non-bank itu ada pasar modal, ada perasuransian. Kalian tahu nggak asuransi itu apa aja? Yang kalian tahu? Tahu. Itu dana pensiun. Dana pensiun. Nah, jiwasraya seperti itu. Contohnya. Nah, jasa harja. Nah, terus yang ketiga itu ada dana pensiun. Kalian tahu nggak dana pensiun itu apa? Tahu, Bu. Nah, N3 PSBBU. terus ada lembaga pembiayaan sama pegadaian. Jadi itu dulu materi dari Ibu. Jadi apa mau dicatat dulu? Catat dulu. Misalkan sudah, baru kita ke sesi selanjutnya. Oke. Sudah? Karena catatnya rajin banget. Lu mencatat kami semua, Boy. Oh iya. Kalian semua rajin. Iya, yang keempat tadi itu apa? Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Ini diingat ya, karena nanti habis ini ada kuis. Jadi kalian harus hafal ini. Ini boleh Bu. Maaf. Simpanan. Maaf ya. Pantang ngemis nih, Bu. Sudah harus diingat ya. Maaf ya, Ibu gugup ketemu kalian tadi ya. Jadi malu deh. Sudah. Terus setelah ini Ibu kalian mau memberikan tugas. Kalian harus cari pengertian dari ini tadi. Tuliskan di kertas kecil. Nanti dikumpulkan. Ibu kasih waktu 2 menit. Karena kan tinggal cari di HP kalian. Gunakan HP untuk mencari ilmu, jangan lupa IG. Efek terus, Bu. Mata saya, Bu. Silakan dicari pengertian yang di tadi. Pengertiannya apa, Bu? Iya. Ibu mau ngambil peralatan game dulu ya. Bukan bisa tolong, Bu. Enggak, ibunya mandiri. Aku ketua kelas itu. Ini, makanya bapak itunya ya, nih. Bapak itu bagus nah. Nah, jadi di sini sambil kalian ngecatat, Ibu jelasin dulu peraturan gamenya. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Terus nanti akan Ibu berikan seperti ini. Nih. Jadi ada 2 sesi. Kertas yang kalian itu nanti akan Ibu kumpulkan secara acak. Jadi perwakilan kelompoknya maju dan menempelkan ini. Perbedaan lembaga-lembaga keuangan ini yang bank sama yang non bank. Kita tolong satu tulisan. Ketua kelas 2 kursi. Ini aja. Enggak usah pasang. Jadi kelompoknya itu seperti ini ya, kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Sudah yang tadi? Sudah. Silakan kumpulkan. Kumpul. Nitip. Nitip. Nitip.
bank. Jadi yang lembaga keuangan bank itu ditempelkan di bagian sebelah sini. Yang lembaga keuangan non bank sebelah sini. Masih ingat nggak tadi jenis-jenisnya? Ingat, Bu. Jadi ayo perwakilan dari setiap kelompoknya nomor 1, nomor 2, kelompok 3. Bentar. Ya, iya maksudnya di sini juga apa? Sekalian bertiga. Sudah lah, Bu. Yang salah aja gitu jadi. Sudah aku nikah. Ayo kelompok 3. Iya. Aku tadi udah lumayan. Nah, ini silakan ambil yang di sini dan tempelkan. Nah, itu masuk yang mana? Ratna dapat pasar modal. Mana apa itu, Pak? Nah, Pak Sentral gimana tempelkan? Ayo waktunya Dulu. Bener perwakilannya dari orang apa ya gantian yang lain lagi. Tunjukkan namanya, Bu. Ayo, Bu. Untuk yang ini, untuk yang ini apakah benar? Benar. Ya, silakan tepuk tangan untuk teman saya. Selanjutnya, ayo. Ya, 1, 2, 3. Udah tadi perhatikan, Bu. Nanti yang enggak, yang kalah aja dapat hukuman nyanyi. Yang hadiah dapat nilai plus nanti di akhir. Orang ini maju. Saya bisa buat oke. Bukannya maju. Bisa dibuka, Bu. Bisa dibuka, Bu. Bisa. Ayo nanti nyanyi. Ayo lama. Ayo nyanyi. Yolos ya nyanyi, Bu. Nah, ini benar teman-temannya. Benar. Kayaknya baik. Tepuk tangan untuk yang baik. Terus ini ada sisa satu lagi, siapa yang mau maju? Saya silakan tunjuk. Biarin Maria aja, Maria maju. Nah, ini masuk yang mana? Lembaga keuangan bank atau non bank? Ayo nyanyi. Salah nyanyi. Nembang. Nah, salah. Nah, apakah benar? Salah, Bu. Benar. Benar. Jadi untuk sesi selanjutnya itu, ini kan ada kertas yang kalian kumpulkan tadi. Ini kan ada pengertian-pengertian dari ini. Jadi kalian harus tempelkan yang ini masuk yang mana. Kalau salah nanti dihukum nyanyi, kalau benar nanti akan dapat nilai plus. Jadi yang perwakilan kelompoknya ayo maju 3 orang, satu-satu masuk. Nanti ayo Indri atau Meli. Nah, silakan ambil. Itu apa? Pengertian dari apa? Badan usaha. Di sini. Iya, bisa. Badan usaha. Nah, yo, itu pengertian dari apa, Ari? Ayo, nanti kasih. Ayo, bantu. Kelompoknya ada yang mau bantu? Apa itu? Kawan nih bantu, Kawan bantu ke sini. Ayo, apa itu? Lain. Ayo. Ayo, kelompok Ari bantu. Ada belajar. Ayo kelompoknya bantu, silahkan. Ayo bantu kawannya deh. Diskusi dulu kan ditulis lembaga keuangan non bank. Nah.
Jadi gimana nih? Adi dihukum nyanyi apa enggak? Nyanyi. Karena Arinya lama. Gimana Ari mau nyanyi? Nyanyi. Lagu apa? Iko, ini sok. Mana mau ngerti lu? Mana mau ngerti? Masuk balik lagi. Ya, silakan yang lanjut tangan. Tentu Hukum lagi ya Allah. Silakan perwakilan kelompoknya lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ini nyanyi ya. Masih ada kelompok satu. Ayo, ini peraturannya kita tambah ya, kita hitung 1 sampai 10. Yang lama dihukum jadi nyanyi. Oke, jadi Ya Allah, lawas ya. jawab penyanyi. Lawas ya. Bayangin duit ya. 1, 2, 3. Waduh. Salah ya Allah. Ya Allah, salah. Ya Allah, salah. Nah, yang ini lolos. Kamu nyanyi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Benar nggak nih? Nah, nyanyi. Ya Allah, sembarangan kok. Ya Allah, sembarangan. Jujur aja. Terus selanjutnya ada 5 orang. Selanjutnya 5 orang terserah ada yang mau maju. Ayo. Gali. Ada 5 orang. Ayo. Lisna. 5 orang. 5 orang. Ayo ada yang mau maju. Hati lagi. Ya Allah, ada. Jangan kita. Jauh. Kelebihan. 1 orang lagi. Jangan kayak orang nyanyi. Semua terlalu. Masih ada pelangi-pelangi. Sama dia jadi. Lagi. Ini ya. Aja nih, jangan itu adalah lalu. Matu ini awas lu, semua mana itu ini. Masih ada. Ayo Bayhaqi nyanyi. Nyanyi apa? Setelah aja nih apa? Jangan, Ayo mau gue selamatan. apa ini? Aku nyapa aja, harus tahu nyapa. Ayo. Apalagi pelangi lah. 1, 2, 3. Pelangi. Merah putih di langit yang biru, malam pelangi ciptaan Tuhan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Gimana? Seru nggak? Seru. Jadi sekian dulu untuk materi Ibu hari ini. Tugasnya itu nggak jadi karena kan kalian sudah mengerjakannya tadi di kelas. Jadi sekian dulu untuk pelajaran dari Ibu hari ini. Bisa dilanjutkan nanti di lain waktu. Ketua kelas silahkan pimpin doa penutupnya. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian
dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam